semuanya, selamat datang di podcast Kewirausahaan Himaseka. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang wirausaha di bidang perikanan dengan narasumber kita yang sangat menginspiratif. Siapa lagi kalau bukan Kak Dava. Halo Kak Dava. Oke, halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, cukup baik. Nih, Kak Dava lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk ya. Yang pasti kuliah mungkin. Ini karena udah di semester akhir, jadi gimana segera selesai. Karena jelek juga kan kalau mahasiswa abadi. Ya udah terakhir, pokoknya semester terakhir. Terus kalau sibuk sebenarnya untuk prioritas saat ini di bisnisku yang ikan kebetulan banyak hal yang perlu diselesaikan, beberapa poin kayak salah satunya yang lagi PR banget nih buat lagi ngebentuk dasaran di ikan itu sama expand di asosiasinya di Indonesia sendiri karena belum ada kayak gitu, terus sambil nyari-nyari apa yang bisa jadi opportunity aja sih. Nah, tadi kan Kak Dava bilang lagi sibuk bisnis ikan ya. Dengar-dengar Kak Dava tuh lagi berbisnis tentang axolot nih Kak. Nah, boleh jelasin dikit nih gak sih Kak, axolot itu apa? Oke. Axolot ya. Axolot itu apa? Jadi aku ngembangin axolot, atau mungkin kalau bahasa latinnya dia Ambystoma mexicanum. Itu komoditi air asal Meksiko yang berhasil kita kembangin di Indonesia. Terus kalau ditanya itu apa, sebenarnya klasifikasinya dia masuk amfibi. Cuma karena memang axolot ini komoditi yang hidupnya full di air, jadi bisa juga kita sebut ikan. Bahkan kalau secara legalnya tuh itu ke Dinas Perikanan, bukan ke, kalau di darat kan biasanya ke Kehutanan atau ke BKSDA di deretan lingkungan hidup ya. Nah kalau axolot walaupun dia amfibi tapi ngurus izinnya ke Dinas Perikanan, jadi kita bilang ikan masuk, terus ada yang bilang bukan ikan juga. Sebenarnya dia masuk juga bukan ikan, kayak lumba-lumba kan bukan ikan kan? Iya. Tapi yang ngurus Dinas Perikanan karena ada di salah satu undang-undang, pokoknya intinya ikan itu adalah komoditi yang 90% atau seluruh hidupnya di air. Jadi akhirnya barrier-nya di situ tuh, mana ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sama mana ranahnya Kementerian Kehutanan kayak gitu. Oke. Nah, kan axolot nih banyak yang belum tahu ya Kak. Axolot tuh apa sih? Hewan sejenis apa gitu-gitu. Nah, awal mula Kak Dava buat bisnis axolot ini apa sih Kak? Kok bisa kepikiran kenapa axolot gitu? Kalau misalkan awal mulanya ya, pertama mungkin aku dari passion. Nah, kalau dari passion sendiri, ini kebetulan aku emang suka hewan. Jadi terus dulu sempat concern di mamalia, di seputar kelinci, sama aku jadi salah satu yang nge-build hedgehog. Tahu hedgehog? Apa? Landak mini. Nah, salah satu yang bawa ke Indo tuh pada zaman 2000 berapa ya? Masih 2010, 2011, 12 lah. Itu grup-grupanku yang bawa ke Indo. Nah, dulu concern di hewan-hewanan sampai akhirnya ada opportunity yang kebetulan aku anak perikanan kan. Jadi apa nih yang seputar ikan yang bisa harusnya aku dalemin kayak gitu. Nah, akhirnya waktu di ranah-ranah pet lovers ngelihat apa yang unik yang kira-kira orang suka, terus lucu tapi elegan juga gitu. Akhirnya ketemu si axolot ini kayak gitu. Terus awal mula tuh gambling itu karena axolot pada dasarnya dia subtropis loh, sementara negara kita tropis kan. Gimana akhirnya kayak dulu nggak kepikiran buat sampai ngembangin tuh, nggak kepikiran, cuma melihara doang pada saat itu.
terus akhirnya mulai ngembangin gitu setelah ternyata di materi perikanan tuh ada seputar domestikasi. Gimana caranya bisa domestikasi itu kayak singkatnya, tadinya dia di iklim apa jadi bisa di iklim apa kayak gitu. Nah ternyata ada treatmentnya untuk mengarahkan suatu komoditas bisa berhasil terdomestikasi. Nah akhirnya aku sama timku jajal yuk challenge. Pas challenge panjang sebenarnya waktunya sampai akhirnya bisa tuh hampir 2 tahun baru achieve. Ternyata bisa kayak gitu. Berarti modal awal tuh modal nekat juga sama teman-teman ya Kak itu. Bukan nekat lagi itu. Dulu awalnya impor gitu. Tuh impor kuantiti impor kan ratusan ya. Pas awal impor kaget juga ternyata lewat suhunya lewat 25 derajat. Banyak yang auto mati. Jadi mereka nggak berhasil survive karena beda kondisi. Apalagi Indo sendiri kan kayak gini ya. Apalagi waktu itu aku base-nya di Jakarta. Terus ada drop point di Bekasi juga. Jadi kayak wah langsung tuh bener-bener yang kalau total yang nggak bisa survive dari imporan udah bisa ratusan angkanya. Berarti berani modal rugi dulu ya Kak buat bisa survive sampai sekarang ini. Sebenarnya dulu nggak mikir ke modal sih, kayak ya udah ayo coba gitu. Terus ternyata kondisinya kayak gitu, ngelihat hasilnya ternyata ada yang berhasil kayak gitu. Bahkan in case sampai ke sini itu telur yang berhasil itu suhu 30 pun padahal dia harusnya dingin loh. Yang impor aja 25 ke atas mati kan. Ini yang udah akhirnya berhasil bertelur, yang udah berhasil survive itu telurnya di suhu 30 hidup dia. Padahal kan telur harusnya sensitif ya. Iya. Telurnya hidup. Jadi kayak loh dia bisa ternyata nggak perlu diapa-apain kayak gitu. Nah, kan Kak Dava tadi udah bilang kan, menceritakan gimana awal mulanya bisa Axolot gitu. Nah, mulanya abis mengembangkan Axolot itu tuh kepikiran Kak Dava kenapa langsung dibisniskan gitu, gimana sih Kak? Sebenarnya simpel sih kenapa akhirnya ke arah bisnis. Ternyata banyak yang suka terus akhirnya bahkan banyak di website sama artikel ngomong Axolot tuh susah peliharanya segala macem, tapi seunik dan selucu itu gitu. Akhirnya kayak kita ngejawab mereka suka lucunya. Terus kita berhasil loh ngembangin yang nggak sesusah itu sebenarnya. Kamu cuma tinggal kayak setup ikan bisa di rumah kayak gitu. Awalnya kesana, terus jadi awalnya masih sebatas hobi, sampai akhirnya pas sambil berjalan baru mulai nge-branding, baru banyak poin-poin utamanya yang akhirnya jadi landasan kenapa kita harus concern di sini. Itu nggak poinnya apa? Apa tuh Kak? Permintaan kita keluar negeri itu bisa berapa kali lipatnya permintaan di Indo. Ternyata dari poin-poin tersebut itu banyak fakta menarik tentang Axolot yang akhirnya kita cari tahu sendiri juga. Satu, ternyata dia lagi banyak diteliti karena bisa regenerasi hampir seluruh tubuh. Mungkin satu-satunya makhluk hidup yang bisa kayak gitu. Jadi bahkan jantung organ dalam lainnya itu kalau rusak dia bisa regen. Terus kalau cicak kan buntutnya doang ya. Iya. Ini hampir semua, kaki, kepala aku belum pernah nyoba sih. Kayak mana gitu. Makanya hampir seluruh tubuhnya itu lagi diteliti tentang faktor apa sebenarnya yang bisa bikin dia bisa regen hampir seluruh tubuh, sama kok bisa cepat gitu. Dengan asumsi bahwa
kalau poin ini ketemu mungkin suatu saat bisa ngebantu manusia. Jadi di kesehatan. Terus pernah dapat lagi dari Singapura, permintaannya berapa ribu ekor, ternyata buat F&B. Apa tuh Food and beverage. Buat makanan, buat ternyata. makanan Katanya enak. Wah. Aku belum pernah coba. Gak kebayang kalau makan muka senyumnya Iya. gitu. Hewan lucu itu dibuat makanan Tapi kayak katanya enak. Bahkan salah satu faktor dia terancam punah di negara asalnya itu karena dijadiin makanan. Katanya enak. Aku belum pernah nyoba sih tapi. wah, Nggak tega sama senyum manisnya. asik. Terus sampai yang terakhir itu kita tahu ternyata ini juga kemarin yang dimasukin ke PIMNAS poinnya. Ternyata dia nih sudah tervalidasi. Yang ini sudah tervalidasi bukan lagi diteliti lagi. Jadi ternyata OSIT tuh kandungan kandungan di telur gitu. OSIT-nya itu ternyata sudah tervalidasi bisa dia salah satu yang paling efektif buat merangin sel kanker. Dan sekarang lagi dikembangin tahun terakhir tuh 2022 awal itu udah masuk tahap tahap uji klinis buat bisa dipakai manusia. Jadi kedepannya mungkin Axolot ini bisa seberimpact itu kayak gitu. Jadi apalagi di sini in case si Axolot nih statusnya appendix 2 loh, terancam punah. Appendix 2 ada 3 tingkat. Nah, dia tingkat terakhir, critically endangered. Di situ tuh ada siapa aja? Harimau Sumatera, badak Jawa tuh ada di situ. Jadi dia statusnya terancam itu. Nah, sementara jadi ini bentuk achieve kita juga sebenarnya. Sementara kita sekali produksi itu bisa ratusan telur kayak gitu. Jadi kayak tadi ngelihat ada impact ke depannya. Di sini satu sisi dia terancam, terus di sini kita berhasil ngembangin. Jadi itu yang jadi alasan utama aku dan timku, ayo kulik lagi gimana caranya, kayak ini kan nyari tahu terkait parameter optimalnya, apalagi ini yang udah domestikasi. Kalau kita nyari referensi jurnalnya subtropis, sangat berbeda parameternya, kayak suhunya berapa di sana. Jadi referensi kita based on experience rata-rata. Jadi ya mau nggak mau kita yang trial and error, nyatet datanya, hasilnya apa, mana yang paling baik kayak gitu. Berarti kendala Kak Dava dalam berbisnis Axolot tuh di mencoba terus kayak Ya, referensinya tuh bener-bener yang ya udah jadi kayak semacam buat nge-compare aja. Oh di sana, oh di sini gini. Terus ini gini. Oh ini mirip, tapi kita beda jauh. Mungkin ambil perbandingan kayak gitu. Jadi ngulik-ngulik itu. Kira-kira kita butuh apa ya? Atau kayak bahkan ada terkait penambahan vitamin E, penambahan ozon. Kan coba, emang ikan pakai ozon pernah nggak lu di Cupang? Kalau aku sih di Jepang nggak pernah ya. Nah, akhirnya kita ngulik-ngulik, buka jurnal. Oh ternyata ozon tuh bisa bisa ngasilin impact yang kayak gini. Kita coba, ternyata nggak nyampe seminggu dipakein ozon beneran langsung nelor. Biasanya kan lama, terus ternyata dipakein ini cepat, harusnya telurnya netes setelah 15 hari, ternyata ini 7 hari udah pada gede. Jadi kayak banyak hal yang trial kayak gitu. Akhirnya oh ternyata kita harus pakai ini, harus kayak gini. Nah, dengan tadi banyaknya trial itu, apa sih yang masih buat Kak Dava yakin kalau Axolot ini bisa sih dikembangin di Indonesia gitu? Apa sih yang membuat aku yakin Axolot ini bisa dikembangin di Indonesia? Pertanyaannya mungkin kayak gini Kak, kan dari kendala-kendala tersebut kayak begitu susah gitu kan, kayak okay. Jadi kayak optimis dan apa ya Kak, gimana ya? Pertama apa sih yang membuat yakin? Karena udah bisa. Udah. Nah ini tinggal kita cari apa ya
jadi misal gini, bisa nih ya. Tapi di jurnal tuh menurut jurnal dia 1.000, bisa ribuan gitu telurnya. Sementara kok kita belum nyentuh ribuan gitu, tapi kita bisa gitu di ratusan, angka ratusan bahkan menurutku lumayan banyak ya. Karena biasanya dulu aku di mamalia tuh hitungan jari kan, dia sesuai puting induknya kan. Nah ikan kan banyak gitu, ratusan, cuma menurut literatur dia bisa ribuan. Jadi ini apa yang mempengaruhi gitu? Apa karena emang beda habitat, apa mereka masih proses adaptasi, apa kita kurang apa kayak gitu? Apa mungkin bawaan genetik? Jadi ada yang genetiknya bagus, ada yang genetiknya kurang. Apalagi kan ini perihal makhluk hidup ya, dan itu dua objek gitu, jantan betina. Kalau salah satu kurang subur kan ngefeknya parah ya. Iya. Jadi apalagi kalau dua-duanya kurang subur atau gimana gitu. Atau mungkin ada cara buat nyuburin mereka pakai apa kayak gitu. Itu yang masih yang lagi kita kulik-kulik. Kalau soal kenapa yakin soal potensinya tadi sama udah mulai bisa. Jadi gimana caranya kita bisa bisa ngejar potensi yang tadi kayak gitu. Kalau sekarang terakhir tuh udah dapat kontak dari orang KKP yang ngurus trading ke berbagai negara, terus ada dari Transhipper juga, sama banyak kontak langsung dari negara luar ke kita. Buat cuma kuantitinya besar, dia minta per bulan 5.000 ekor, 10.000 ekor. Kalau boleh tahu itu kayak permintaan paling besar tuh dari mana sih, Pak? Kalau paling besar hampir rata-rata angkanya segitu, dan itu kita belum coba. Karena gini, rata-rata kalau kita ekspor keluar, itu permintaan pertama tuh yang kecil. Jadi mereka cuma mau trial. Misal minta 5.000, itu trialan biasanya. Ntar pas di sana ternyata udah aman, itu bisa berapa kali lipatnya. Wah, Rata-rata 5.000 itu buat trial. Sementara 5.000 itu berat bagi kita gitu kayak. Makanya di sini aku sering kayak ngajak dosen-dosen di Fakultas Perikanan buat ayo collab, coba teliti bareng-bareng kira-kira ini tuh apa ya poinnya gitu. Sementara kan kayak aku kebentrok skripsi juga, timku juga kan, karena rata-rata masih di akhir. Bidangku beda, jadi kita bentroknya 2 jalur gitu loh. Nah mungkin ketika ada kolaborasi sama akademisi yang lebih concern memang di bidangnya dan paham terkait dasar-dasar penelitian, mungkin bisa lebih achieve gitu. Achieve-nya tuh bisa optimal, akurat, sama dalam waktu dekat gitu. Nggak yang kan kita gambling gitu ya, main gitu. Sama dong. Iya kan, coba kan kalau yang akademisi gitu udah terbiasa gitu buat neliti A, neliti B gitu. Nah itu mungkin akan dalam waktu dekat, cuma masih dicari mana yang bisa diajak collab kayak gitu. Berarti selama ini Kak Dava tuh udah pernah ngekspor atau belum? Belum. Tapi di Indonesia permintaan Axolot ini Kak Dava pernah nerima atau ngejual Axolot tuh yang paling banyak di mana sih Kak? Paling banyak di mana? Paling banyak masih di pokok 5 kota terbesar. Ini pun yang aku kaget. Pertama tuh Jakarta, pasti ya. Jakarta, Surabaya, terus Jogja. Keempat tuh apa? Oh yang ada satu di 5 besar yang aku kaget. Ternyata pas rekap data Jambi. Jambi. Aku juga kaget ternyata Axolot yang berangkat ke Jambi tuh jadi 5 besar yang udah jadi 5 besar terbanyak yang kita kirim. Padahal di Jakarta, di Jawa kan masih banyak kota lain ya. Oh, Surabaya tuh masuk. Kok kota-kota besarnya itu. Makanya Jambi ini jadi salah satu target kita buat bikin komunitas yang kuat di sana juga. Jadi PR buat nge-expand ada semacam wadah atau komunitas di kota-kota besar ini. Buat akhirnya nanti mereka semua bisa sinergi baru pecah ke beberapa wilayah lain kayak gitu. Itu PR sih kalau di Indo. Dari tadi kan ngomongin tentang ekspor, terus pembudidayaannya gimana. Kira-kira boleh tahu nggak sih Kak range harga jual Axolot itu berapa? Sebenarnya kalau range harga kayak
karena aku di sini kan masih ini ya fokus di hobi. Jadi kayak apa ya? Misal dia ada unik kan kalau di hobi gitu ya, ada yang unik atau tiba-tiba keluar morph baru. Apalagi di Axolot tuh masih warna basic ya, kita bilang pokoknya masih warna basic gitu, belum ada yang pecah. Nah, ketika kita dapat yang pecah, misal warna basicnya tuh masih yang kuning, golden, marble, leukistik, albino, masih warna-warna basic. Tiba-tiba dia yang pecah, aku pernah dapat pibalt, jadi dia tuh leu, cuma ada corak kayak gitu. Itu bisa mahal. Terakhir tuh yang kayak gitu bisa di 6 jutaan satunya. Padahal ya sebenarnya kalau misalkan ngulik di HPP ikan berapa sih? Pokoknya aku ngitung paling dasar tuh anggaplah asumsinya tuh 100 panen lancar. Itu tuh HPP-nya kalau 100 panen per 2 bulan hitungannya. Mungkin masih sekitar 7 cm lah. 7 cm itu HPP-nya masih sekitar 11 sampai 16 ribu per ekor. Jadi kalau dijual 100 ribu pun udah berapa ratus% sih marginnya. Kalau range biasanya buat ke B2B, ke reseller itu masih di angka 100-an. Jadi murah. Cuma mereka yang B2B itu kita keep buat gimana caranya ini barang yang gua oper ke lu itu bisa mahal di luar. Lu bandel nggak gua supply kayak gitu. Jadi gimana caranya di orang umum itu, soalnya ketika kita survei banyak orang menghargai ini gitu, paham nggak? Jadi kayak banyak yang ngira ini harganya jutaan segala macam, terus lu kasih harganya puluhan ribu gitu kan, kayak ngejatuhin ekspektasi, terus akhirnya nggak bisa sustain juga. Karena kalau di hobi itu lebih ke bikin gengsi ya nggak sih? Kalau misalkan murah jatuh nggak bakal jadi gengsi dan nggak bakal sustain kalau di hobi itu. Walaupun kalau lihat HPP-nya murah gitu. Kan kayak misal kamu jualan burger gitu misalnya, HPP-mu misal masih 10 sampai 20 ribu gitu. Emang bakal jual burgernya 200 ribu satu porsi kan? Enggak ya, nggak masuk akal kan. Cuma kalau di hobi tuh wajib kayak gitu, karena itu yang bakal jadi gengsi. Dan gengsi itu membentuk kalau di hobi poin yang digoreng tuh FOMO-nya. Ini kalau kita bahas pasar hobi ya, FOMO-nya. Jadi gimana caranya bisa nge-create demand, nge-create new behavior. Kayak orang tuh suka sama misal di Cupang Blue Rim rame diangkat terus pokoknya digoreng-goreng kayak gitu, padahal sebenarnya mungkin stoknya banyak tapi ditimbun gitu, gak kelihatan. Di hobi tuh mainannya kayak gitu. Sebenarnya satu sisi kelihatan kapitalis, satu sisi kelihatan kapitalis, tapi kalau lihat impactnya secara nggak langsung di hobi tuh, pokoknya di ranah-ranah hobi itu secara nggak langsung ngasih impact pemerataan ekonomi. Karena di hobi itu orang-orang middle up rata-rata. Akhirnya mereka punya alasan buat ngeluarin uangnya. Wow. Sementara rata-rata orang middle up tuh invest, akhirnya duitnya ngendep. Nah, lewat jalur hobi, suatu hal yang bikin mereka senang, suatu hal yang bikin mereka gengsi, itu uangnya keluar kayak gitu. Akhirnya rata kan, ada petani-petani, ada yang kerja dan lain-lain kayak gitu. Uniknya gitu sih di hobi. Itu kalau bahas hobi. Kalau bahas yang soal entah kebutuhan industri yang lain, itu rata-rata kontraknya murah. Tapi ya karena itu kebutuhan dan kuantitinya sebesar itu kayak gitu. Cuma sampai saat ini kita masih fokus di hobi aja. Karena terbatas di produksi, jadi ya udah cari margin yang besar gitu. Kayak misal kita cuma punya 2.000 per bulan, masa lu mau jual murah habis 2.000 gitu. Terus udah diem aja lu di kerjaan lu apa habis itu. Udah habis dijual. Boleh sambil minum-minum dulu deh, Kak. Oke. Minum ya. Boleh sambil dimakan kok, Kak. Iya. Lagi diet. Wah, lagi program diet nih kayaknya. Ini ngurangin karbo.
Nah, Gitu. tadi kan udah jelasin panjang lebar tentang Axolot, tentang bagaimana cara mereka mengembangin di sini lah di Indonesia. Nah, pencapaian prestasi apa sih yang udah Kak Dava dapat dari Axolot selama ini? Apa ya? Aduh, aku bukan mahasiswa berprestasi lah. Kan dari hobi kan pastinya ada kontes ikut itu nggak sih Sebenarnya Kak? kalau achieve-nya tadi menurutku yang akhirnya kita bisa ngedomestikasiin hewan subtropis akhirnya bisa di tropis gitu. Itu salah satu yang apa ya? Yang aku nilai jadi achieve terbesar sih saat ini. Terus kalau misalkan achieve yang lain ya kayak apa ya, kayak lomba-lomba gitu bonus lah, Pimnas kayak gitu-gitu, iseng ikut oh ternyata menang, Iseng ikut Bisa menang. berhadiah ya berarti ya? ya itu bonus lah, bonus gitu. Terus ya udah itu sih dikit tahu prestasi. Masa sih Kak? Jadi lebih ke ini ya, kepuasan pribadi bisa ngembangin Axolot Di di domestik. domestiknya. Ya itu satu. Terus, apa ya, prestasiku apa ya? Saking banyaknya sampai mikir nih. Sampai banyaknya nih. Tapi nih Kak, dengar-dengar Kak Dava nih pernah dapat dana hibah 2 digit dari FPIK. Benar nggak sih Kak? Enggak dari FPK. Aduh. Dari mana? Dari mana? Apa? Dari mana? Amin mungkin habis ini FPK. Amin deh, sama tahu dilihat kan sama. Nah itu juga sih sebenarnya yang apa namanya, mungkin banyak yang belum tahu ya, dan banyak loh yang bahkan bukan 2 digit lagi, 3 digit pun bisa kalian dapat dana hibah. Kalian yang masih mahasiswa gitu dapat 3 digit, 4 digit bisa nggak ya? Wah, Amin deh. amin. Sek. Bisa ada loh, ada ajangnya. Jadi sebenarnya berapa tahun terakhir ini tuh event funding yang arahnya ke personal develop di entrepreneur itu gede-gede. Bahkan kayak untuk yang 2 digit tuh udah banyak banget. Dulu tuh masih yang 1 digit gitu ya. Terus kalian harus ikut lomba, bayar pendaftaran. Sekarang udah enggak. Sekarang ada yang kayak gitu. Cuma lebih banyak lagi program-program funding dari pemerintah yang memang angkanya sebesar-besar itu. Jadi coba mungkin siapa, Nia ya? Iya, nih. Yang kalau Dika udah banyak tahu pasti. paling apa ya? Yang paling apa sih euforianya paling hype di kampus apa? Pimnas. Ada nggak selain Pimnas? Apa dik? Main timnas apa ya? Apa dik? Jangan kampung budaya, beda konteks. Beda konteks. Selain Pimnas ada nggak? Pimnas tok kan? Timnas doang sih. Kayak aku pun ngelihat kayak kan aku kemarin bantu teman-teman adik-adik yang ikut PKM ya. Kayak mereka tuh fanatik banget gitu buat ikut Pimnas, kayak yang bener-bener gimana sih Kak cara juara, kayak apa ya, aku ngelihatnya mereka tuh yang ini ntar kalau gagal depresi nih bocah ini. Terlalu ambisi, Depresi ya? nih kayak, padahal Pimnas tuh kecil menurutku, paling vibes-nya doang yang euforianya yang tinggi. Tapi kalau impact-nya menurutku ya, ini mohon maaf kalau di aku sendiri ya udah cuma sebatas awarding aja yang Pimnas itu. Cuma ya emang rame sih, vibes-nya seru sih, iya. seru. Cuma kalau Pimnas tuh total nih ya, angkanya udah mau panjang kan, ada PKM Dikti dulu, terus kalian mumet gak sih kayak apaan sih itu harus bikin proposal PKM, males gak sih bikin proposal PKM kan, kayak mumet gitu ngeliatnya. Itu udah yang sepanjang itu, serumit itu, formatnya segala macem, belum presentasinya harus kayak gitu Iya, kan. Kalau bener banget. presentasi Pimnas kan kayak gitulah pokoknya. Rumit itulah. Nah, itu kemarin aku cuma dapet hibah Pimnas tuh paling besar kalau nggak salah itu 8,5 per tim, 8.500.000 per tim. Belum capek, harus realisasi loh gitu dari 8,5 itu. Habis 8,5 nanti kelihatan nih siapa yang
siapa yang lolos PIMNAS atau enggak dari ngolah uang itu. Ada yang bahkan cuma 4 juta gitu. 3 juta kalau nggak salah ada. Beda-beda berarti. Iya, beda-beda. Nah, 8,5 itu kita olah, habis itu nanti yang paling bagus sekolahnya baru kalian lolos PIMNAS atau enggak gitu. Baru ikut PIMNAS, juara kan cuma juara pokoknya satu banding berapa banyak lah. Pokoknya mungkin presentasinya sekecil itu, juaranya cuma 3, gold medal, silver, sama bronze. Itu kalian baru dapat uang lagi kalau kalian menang itu. Kalau nggak menang udah mentok di situ. Dan sepanjang itu. Nah, ada di luar PIMNAS yang bahkan kalian, kemarin temenku Mas Lut, apa ya? Ada angkatanku juga, PSP 18. Baru ngajuin itu sekarang bulan apa? Oktober. Iya. Baru ngajuin September. September, Oktober. Agustus. Baru ngajuin Agustus. Nove ini barusan kemarin udah dapat 50 juta. Dalam waktu singkat itu bisa dapetin 50 juta. Iya, cuma 2 bulan kayak. Lah, Kok aku nggak ikut? Ada miskom. Kemarin sebenarnya kita ikut bareng-bareng, ngurus surat bareng-bareng. Akhirnya timku nggak bisa ikut karena ada something yang miss. Akhirnya dia yang lolos pokoknya kita bukan gagal screening, nggak sempet submit. wah, Karena miss itu. karena miskom doang. Iya, jadi itu satu, bahkan ada yang dananya tuh sampai ratusan juta. Dan kalian bisa dapetin itu gitu. Kayak kalau caranya gimana? Sebenarnya banyak event. Mungkin nanti entah dari teman-teman di Maseka aku kasih infonya ada apa aja. Nanti kalian yang share, kalian yang bisa nyiapin deh teman-teman AP ya, teman-teman agrobisnis buat ayo ikut ginian. Karena fundingnya tuh banyak. Ada yang masih ada yang masih belasan juta, puluhan juta, sampai ratusan juta. Itu kalian nggak bisa yang tiba-tiba ikut yang ratusan. Jadi kalian harus ada prosesnya gitu. Kayak apalagi aku waktu sempat sebelumnya tuh ikut Brawijaya Entrepreneur Conference, itu ngumpulin BEM dari tiap fakultas, terus kita ngomongin soal ekosistem entrepreneur di UB. Itu pasti ya utamanya ya nggak tahu, mereka jawabannya template semua. Kayak apaan sih, pokoknya jawabannya template. Jawabnya ya kenapa ekosistem entrepreneur di UB ini minim, karena nggak ada modal ya gitu. Ujung-ujung balik lagi nggak ada modal, balik lagi nggak punya mentor, nggak paham apa-apa kayak gitu. Sementara banyak event-event funding yang kayak gitu. Bahkan belum lama terakhir tuh ada dari anak UB, itu berawal dari funding kayak gitu. Sekarang perusahaannya mungkin udah dapet chip-in invest gitu. Angkanya udah ratusan miliar, mungkin sampai anak 2016. Awalnya dari event-event funding kayak gini. Terakhir tuh sebelum boom, aku inget dia ikut Pertamuda, itu eventnya Pertamina, dapat 100 juta dari Pertamina. Terus ternyata link di Pertamina itu banyak yang bagus-bagus, akhirnya banyak dapat funding A B C D F gitu. Total udah ratusan miliar. Pokoknya yang kalau tahu yang anak UB yang belum lama Forbes under 30 itu orang. Dan banyak yang lainnya kayak gitu. Berarti nggak cuma 2 digit doang ya, bahkan dalam 3 digit, 4 digit bisa ya. Iya, serius. Oh iya, jadi bahkan ada event yang ini sebenarnya kita lagi mau garap juga, sama kolaborasi sama dosen. Ada event namanya Kedai Reka, cuma itu harus udah settle juga brandnya. Jadi dikolaborasikan antara case-nya di event itu tuh ada 2 pihak, antara dunia industri atau in-case nih pelaku usaha sama dunia intelektual. In-case di sini akademisi, dosen kayak gitu. Mereka collab sampai nanti bisa ngajuin matching fund namanya. Itu bahkan pengajuannya up to 5M hibah.
Lumayan ya itu Itu banyak ada. Wah, banget. lumayan itu banyak ya bagi kita mahasiswa. Cuma bahkan kalau di teman-teman nih banyak yang bahkan nggak tahu ada gitu. Iya Iya. nggak sih? Jangankan bukan nggak lolos, nggak tahu. Nggak kan. tahu. Nggak tahu, bener banget, kurang minimnya informasi banget nggak sih Kak? Ini udah di penghujung nih. Nah, pertanyaan terakhir buat Kak Dava nih. Ada nggak sih pesan buat pemula yang mau bisnis di bidang perikanan tuh apa sih Kak? Apa ya? Aduh, kata-kata bijak ya aku. Aduh. Jangan. Jadi apa ya? Sebenarnya simpel kalau dari aku. Kalau ditanya aku basic di bisnis atau enggak sama sekali gitu. Bahkan keluarga aku nggak ada yang buka usaha sama sekali, bener-bener nihil gitu. Jadi poinnya yang ini based on experience ya, bener-bener banyak hal yang learning by doing gitu. Jadi kita belajar sambil berjalan gitu. Ada apa belajar, oh ternyata harusnya kayak gini, oh ternyata marketing sekarang yang lagi rame A B C D E, oh ternyata operasional tuh harus kayak gini, oh ternyata ada CS, ada apa ya, ada dasar buat nentuin CAC, misal customer acquisition cost dan lain-lain. Banyak poin-poin itu gitu yang aku mana belajar sih di kuliah gitu. Kalian mungkin masih belajar gitu, aku mana belajar nggak. Pokoknya bener-bener yang banyak learning by doing, terus banyak yang take a risk. Bahkan kayak hal-hal yang apakah aku pernah berpikir kayak misal jujur akhirnya bisa ngembangin ke sini karena banyak dapat dana hibah itu juga. Nah, apakah aku dulu pernah berpikir kayak kalian yang apaan sih itu PKM, gimana cara bikin proposal, ribet banget, ini apaan ini Iya, bener proposal, ini gimana, jangankan bikin proposal ya, ini bikin halaman gimana. Serumit itu ya. Iya, Bikin kata-katanya juga gimana? dulu akhirnya apa yang aku lakuin, aku punya project udah jalan, idenya ada, dasarnya ada, terus mungkin kita bisa kembangin bareng. Aku kontak anak SKM tuh, gue punya project ini, potensinya gini, gue udah sampai sini, lu mau nggak bikinin proposalnya? Terus akhirnya ada waktu itu 2 orang 3 orang, akhirnya yang approve waktu itu tuh 2 orang, dibikinin proposalnya. Terus sambil berjalan kita dapat waktu itu tim berapa orang lupa, sampai akhirnya yang bawa ke Pimnas tuh gara-gara aku bawa projectku, ngajak anak SKM yang punya basic di kepenulisan, lu bikinin deh. Jadi aku cuma ngomong, dia yang nulis gitu, dia nulis terus jadi proposalnya. Akhirnya itu yang diajuin kayak gitu. Terus akhirnya sekarang aku jadi bisa, mau nggak mau kan, masa aku cuma ngomong doang kayak, weh lu bikin deh bab 2 masa gitu, kayak gak enak ya. Akhirnya kayak ini bikinnya gimana sih, gini. Terus harus yang kayak gimana, kata-katanya tuh kan kayak buat kamu buat nulis gitu nggak bisa sembarang kayak asal nulis gitu ya. Iya. Ada aturannya. Ada aturannya. Itu akhirnya mau nggak mau aku belajar juga dari mereka, terus nulis sampai akhirnya pernah awal-awal gagal tuh di ada lupa aku namanya, event KBMI sama KIBM, 2 kali aku gagal. Pokoknya ini ada kayak event funding gitu, baru lolosnya tuh yang ketiga. Pertama kali banget aku lolos kepenulisan itu yang Pimnas. Itu baru pertama kali lolos tuh, kayak kita lolos ginian gitu. Kayak sebelumnya tuh udah biasa gagal gitu, ya udah kalau gagal lolos dong. Terus belum kan kita sambil jalanin bisnis, sambil jalanin yang penulisan juga kan, suka bentrok. Bahkan pas ini Pimnas ini cerita dikit ya. Iya. Waktunya limitnya nih. Nggak boleh lagi. Nah, bahkan karena pertama karakter timku tuh ngecil semua gitu. Kedua, kita bentrok antara yang real bisnisnya sama yang event ini nih, kepenulisan ini. Yang apa? Ya, kita bilang kepenulisan lah ya. Akhirnya kayak bahkan pas presentasi Pimnas harusnya 10 menit presentasi. Iya. Itu kita cuma 4 menit.
Setengahnya nggak ada ya. Gara-gara itu bentrok ada kerjaan, terus juga dari tim kita tuh ya mungkin keteledoran ya, karena anak-anaknya si ngecil gitu, bukan si anak-anak ambis gitu. Kayak ketularan aku deh. Akhirnya ikut semua gitu. Nah, jadi banyak hal yang dulu tuh aku nggak paham sama sekali gitu. Akhirnya mungkin ada apa ya? Ada chance buat aku bisa belajar, entah kayak tadi salah satunya aku narik anak SKM. Akhirnya aku belajar dari mereka juga. Terus mulai dari situ achieve terus tahu oh ternyata kalau mau bikin biar bisa lolos itu bikinnya harus kayak gini gitu. Karena udah terbiasa gagal juga di awal gitu. Terus kalau misalkan pesannya apa, sebenarnya nggak ada kata-kata yang bijak banget, apalagi kalau kata-kata bijak ini basi template sudah. Ya intinya jangan takut mencoba lah ya kayak. Mulai Jangan takut mulai memulai. aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Mulai ntar terbiasa, malah harus gagal sih menurutku. Kalau nggak gagal nggak bakal bisa kurang kayak kebangun. mulus aja gitu. Iya, apa ya, karena ini based on experience, yang bikin tahu macem-macem ya dari gagal. Kalau nggak gagal nggak bakal tahu gitu. Oh ternyata pas gagal, oh ternyata buat bisa harus kayak gini. Dari gagal juga nguatin mental kita ya Kak. Iya, kayak ya udah, kayak banyak hal yang di luar kendali kita gitu. Kalau misalkan achieve alhamdulillah, kalau enggak ya udah, kan itu berdasar perspektif mereka gitu. Mungkin kita punya perspektif bagus, lanjutin aja terus. Kayak aku takut ketika anak-anak yang terlalu berambisi, kalau misalkan di luar ekspektasinya mereka, malah depresi, akhirnya nggak dapet apa-apa gitu. Udah easy going aja. Kalau achieve, kalau gagal ya udah ntar coba lagi. Intinya mulai sih. Mau kalian dapat modal kah, mau enggak, yang penting kalian punya ide, coba jalanin. Ntar pas di jalan learning by doing aja gitu. Oke, terima kasih Kak Dava udah cerita panjang lebar sama kami. Jangan kapok-kapok jadi narasumber kami. Nah, tuh teman-teman, semoga cerita dari Kak Dava tadi bisa menginspirasi, dan pesan dari Kak Dava jangan takut untuk memulai dan jangan pernah takut juga untuk gagal. Karena dari kegagalan tersebut kita tidak akan tahu pengalamannya ya Kak ya. Oke, mungkin bisa di closing deh Tika nih. Oke. Nah, buat para nonton yang ada di rumah, saksikan kita di YouTube ya, di YouTube Himaseka. Nah, Oke, terima kasih semuanya. Semoga ketemu di episode selanjutnya. dadah. Kak Dava. Terima kasih Kak Dava.